Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Difal Ajikri, Arsy Khairi, dan Rani Nelwintasari akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai obat yang mengikat pada protein reseptor. Yang pertama yaitu kami mengambil obat etanercept yang mengikat protein reseptor TNF alpha, yang mana etanercept ini merupakan protein difusi dimerik yang terdiri dari bagian pengikat ligan ekstraseluler dari reseptor faktor necrosis tumor 75 kilodalton atau P75 pada manusia yang disebut juga dengan TNFR yang terkait dengan bagian FC dari IgG1 pada manusia. Komponen FC etanercept mengandung domain CH2 dan CH3 serta engsel dari IgG1, tetapi bukan tidak mencakup dari CH1-nya, domain CH1. Etanercept diproduksi oleh teknologi DNA rekombinan dalam sistem ekspresi sel manusia, sel mamalia, ovarium, hamster Cina. Dan etanercept ini berfungsi sebagai obat peradangan, termasuk rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, dan remaja idiopatik polyarticular arthritis. Nah, etanercept ini memiliki sifat biologis sebagai inhibitor TNF alpha, protein dia sebagai protein rekombinan, memiliki afinitas tinggi terhadap TNF alpha, memiliki modulasi jalur sinyal P38-MAPK dan STAT3, memiliki efek anti-inflamasi, dan pengaruh pada neurotransmitter, serta memiliki stabilitas dan bioavailabilitas yang baik. Berikutnya untuk senyawa obat etanercept ini, reseptornya itu TNF. Etanercept di sini berfungsi sebagai antagonis TNF-A. Antagonis TNF-A ini akan menghambat tumor nekrosis faktor alfa sehingga mengikat sitokin, menyebabkan sitokin yang mencegah sitokin berinteraksi dengan reseptor. Akibatnya mengurangi proses inflamasi dan mengurangi cedera neuron sehingga dapat berfungsi sebagai antidepresan. Untuk molekul reseptornya sendiri itu terdiri dari serotonin transporter dan norepinefrin transporter. Molekul reseptor ini berfungsi untuk mengatur kadar transmitter serotonin dan norepinefrin di sinapsis yang berperan penting dalam regulasi suasana hati dan perilaku depresi. Reseptor serotonin transporter dan norepinefrin transporter akan berikatan dengan neurotransmitter serotonin, dan norepinefrin transporter akan berikatan dengan neurotransmitter norepinefrin, di mana interaksi yang terjadi pada reseptor serotonin transporter dan norepinefrin transporter akan berikatan dengan transmitternya melalui ikatan hidrogen, interaksi ionik, dan interaksi hidrofobik. Arsy, mute Arsy. Selanjutnya adalah mekanisme obat etanercept berinteraksi dengan reseptor TNF alpha, di mana TNF alpha ini merupakan reseptor yang terus menempel pada permukaan sel, yang merupakan pintu gerbang bagi molekul senyawa tumor nekrosis faktor alpha atau TNF alpha.
TNF-alfa ini sendiri memiliki peran dalam sistem imun tubuh manusia. Apabila tubuh mengalami infeksi, maka sel kekebalan akan melepaskan TNF-alfa untuk mencegah terjadinya inflamasi. Karena terjadinya peningkatan jumlah TNF-alfa ini sehingga mengakibatkan terjadinya infeksi atau peradangan, sehingga tulang pada manusia itu terjadi kerusakan. Untuk itu digunakanlah obat etanercept yang digunakan untuk menghambat produksi TNF-alfa ini secara berlebihan, di mana etanercept ini merupakan bentuk reseptor dari TNF-P75 yang mampu mengikat dua molekul TNF. Next. Baik, pada artikel kedua yaitu kami mengambil obat cetuximab dengan reseptor EGFR. Nah, cetuximab merupakan antibodi monoklonal JJ1 chimerik pada manusia atau tikus. Rekombinan yang secara kompetitif berikatan dengan reseptor faktor pertumbuhan epidermis atau EGFR dan secara kompetitif menghambat pengikatan faktor pertumbuhan epidermis atau EGF. Nah, cetuximab ini memiliki sifat biologis seperti antibodi monoklonal yang mengikat EGFR, menghambat pengikatan ligan ke EGFR, penginduksi internalisasi dan degradasi EGFR, mengurangi proliferasi sel tumor, memicu apoptosis dalam sel kanker, menghambat jalur signaling RAS, RAF, MEK, dan atau RK, digunakan untuk terapi kanker, terutama kanker kolorektal dan kepala serta leher. Memiliki efek sinergis dengan kemoterapi dan radioterapi. Berani. Mute. Selanjutnya untuk senyawa obat AGMC22, antibodinya merupakan cetuximab yang menargetkan reseptornya itu AGFR. Senyawa sitotoksik yang terlibat yaitu menometil aristatin E, MMAE. MMAE ini akan dilepaskan menyebabkan kematian sel tumor melalui mekanisme sitotoksik. Untuk molekul reseptor terdiri dari epidermal growth factor reseptor yang menarget pada sel-sel tumor glioblastoma. Ikatan reseptor epidermal growth factor berikatan dengan ligan-ligan seperti epidermal growth factor EGFR yang berfungsi untuk perbaikan sel, dan transforming growth factor alpha berperan untuk mengaktifkan AGFR. Selanjutnya, interaksi yang terjadi dalam reseptor epidermal growth factor melibatkan ikatan seperti ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik, di mana interaksi ini akan memicu aktivasi jalur sinyal di dalam sel. Selanjutnya adalah mekanisme kinerja obat cetuximab yang berinteraksi dengan reseptor EGFR. Di mana pada saat reseptor EGFR ini pada keadaan normal, yang merupakan reseptor faktor pertumbuhan yang dapat merangsang pertumbuhan sel. Dengan adanya ligan EGF, maka akan mengaktifkan reseptor yang menginduksi proses fosforilasi substrat intraseluler dengan menggunakan ATP, sehingga terjadi pertumbuhan sel dan sintesis protein. Namun pada sel kanker, EGFR ini akan bermutasi dan terjadi overekspresi, sehingga dilakukan penghambatan dengan menggunakan obat cetuximab. Cetuximab ini adalah jenis obat antibodi monoklonal yang dimana obat tersebut itu akan menghambat proses transduksi sinyal sehingga mencegah ligan tersebut berikatan dengan reseptor, sehingga dengan terhalangnya reseptor ini, maka proses pertumbuhan sel akan terhenti. Dikembalikan kepada moderator. Baik,
Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan dimaafkan juga. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.